jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yaitu api yang sangat panas, api yang sangat bergejolak, yang bahan bakarnya dari batu dan dari manusia. Siksa yang sangat mengerikan dari malaikat yang ditugasi oleh Allah. Ini yang harus kita hindari, sehingga kita bercita-cita semoga anak-anak keturunan kita, keluarga kita, istri kita, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur atas karunia Allah. Hingga detik ini kita masih diberi hidup oleh Allah. Kita bisa beraktivitas yang luar biasa, penuh dengan nikmat dan penuh dengan kebahagiaan. Semua ini adalah karunia Allah yang luar biasa, yang diberikan pada setiap manusia di muka bumi, sehingga kita pantas mensyukuri atas nikmat-nikmat ini. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita hidup di muka bumi ini, tentunya kita sebagai seorang hamba, kita memiliki cita-cita hidup yang sangat mulia. Tentunya kemuliaan hidup kita, kemuliaan sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita berharap dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tentunya dengan beribadah pada Allah. Karena pada prinsipnya kita hidup di muka bumi ini tidak lain beribadah pada Allah. Sebagaimana di Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Tentunya apapun aktivitas kita di muka bumi, kita landasi dengan beribadah pada Allah. Bekerja kita juga karena Allah. Menikah kita juga karena Allah. Ibadah-ibadah, maghdhah, salat, zakat, puasa, haji juga karena Allah. Jual beli kita juga karena Allah. Bersahabat kita juga karena Allah. Inilah bahwa ibadah kita, aktivitas kita, semua kita landasi dengan beribadah dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin, hidup yang penuh dengan berkah. Kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana hidup kita ini hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan atas karunia-karunia Allah. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah, pasti
Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat kami, yaitu Allah. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin, jadi ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah Allah akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan dan masih banyak orang-orang yang mengingkari, mendustakan karunia-karunia Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan melakukan kemaksiatan. Maka ketika terjadi murka Allah, ini bukanlah Allah yang kejam kepada manusia, tapi manusialah yang kejam kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kita juga punya cita-cita menjadi anak-anak atau menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, keturunan yang soleh dan solihah. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 100. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Dan juga kita berdoa semoga anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan suatu saat keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya sekedar pemimpin kaum muslimin dan muslimat, tapi kita berdoa pada Allah bagaimana keturunan kita ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cita-cita kebahagiaan kita adalah kita bisa pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, naik haji atau umrah untuk memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana dalam kalimat talbiyah, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat dan puji dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, cita-cita kita yang kelima yaitu kita berharap pada Allah. Mudah-mudahan kita di akhir kehidupan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dipanggil ketika kita melaksanakan amal-amal soleh. Semoga kita dipanggil ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita berkhotib, atau ketika kita sedang bersujud pada Allah, atau ketika amal soleh yang lain. Inilah cita-cita kebahagiaan kita yang kita impikan, cita-cita sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang keenam, kaum muslimin yang dirahmati Allah, cita-cita kita semoga anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya
masuk ke dalam surganya Allah dengan berombong-rombongan. Masuk dalam surga Allah dari seluruh anak keturunan kita, keluarga besar kita. Oleh karena itu, kita senantiasa menjaga anak-anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan memasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yaitu api yang sangat panas, api yang sangat bergejolak, yang bahan bakarnya dari batu dan dari manusia. Siksa yang sangat mengerikan dari malaikat yang ditugasi oleh Allah. Ini yang harus kita hindari, sehingga kita bercita-cita semoga anak-anak keturunan kita, keluarga kita, istri kita, semuanya, keluarga besar kita, masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta Rasulullah yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, maka senantiasa kita terus meminta petunjuk kepada Allah untuk diberi kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan Islam kita untuk melaksanakan amal soleh, sehingga kita setiap saat bisa melaksanakan seruan-seruan Allah sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan syariat yang ditetapkan, sehingga kita akan bisa sukses melakukan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan endingnya kita akan menjadi orang yang sukses, akan bahagia. Kita akan meraih cita-cita bahagia sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi sahabat kami yang NU, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi saudara kami yang Muhammadiyah billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Dan bagi sahabat kami yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.